Kali ini kita akan coba telepon Kohani selaku kemarin yang menginvestigasi kasusnya JM. Jadi memberikan laporan-laporan kepada kami dan alhamdulillah hari ini beliau bisa dan berkenan video call dan ini dia videonya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Kohani serta Ustadz Insan. Karena kebetulan waktu video call Kohani sedang berada di kediaman rumah Ustadz Insan. Ini dia videonya. Alhamdulillah kali ini kita bisa video call langsung dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu yaitu Kohani, insyaallah. Dan alhamdulillah Kohani saat ini sedang bersama Ustadz Insan. Jadi kita lebih bisa banyak cerita dan informasi yang masuk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohani, Ustadz Insan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ini langsung aja ya to the point terkait YM yang saat ini viral di sosial media. Bisa diceritakan nggak kok kronologi kejadiannya seperti apa dari awal sampai akhir yang Koko tahu infonya? Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya mendapat laporan dari istrinya Yudi Mulyana, namanya. Itu laporan di akhir bulan Januari 2020. Mengatakan bahwa Yudi Mulyana sudah masuk Kristen dan mengajak dan masuk Kristen. Kalau nggak mau, cerai. Oke. Lalu coba dilihat di Facebook saya, tanggal 10 Februari. Jadi kami tabayun dulu ke kiri ke kanan, ngelacak dulu. Yep. Yakinlah saya dia murtad. Saya posting tanpa nama. Bunyinya papahnya titik mengakui sudah masuk Kristen. Dia mengajak titik masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, dia akan menceraikan kami. Gitu itu tanpa nama. Lalu tanggal 10 itu jam 3 siang. Yeah. Lalu jam setengah 8 waktu saya sholat, handphone bunyi. Ada telepon masuk, nomor tidak dikenal. Lalu ada bunyi SMS-nya, angkat handphone, Anda saya pidana. Nah, setelah saya sholat, tak lihat, ini apa pidana? Tak lihat, Yudi. Okay. Nah, malamnya ada rekaman, yang rekaman itu ternyata beredar sampai ke Yosef Paul Sang. Rekaman apa itu? Rekaman itu yang bunyinya, saya nanya, ini ke Yudi. Ya, kenapa mau pidana saya? Ya, kalau mau pidana, telepon langsung aja ke polisi, saya tunggu laporannya. Yep. Nah, terus dia bentak saya. Keras dibentak, saya keluar. Bahasa binatang saya keluar, tak panggil anjing, tak panggil kafir. Ajak, yuk bunuh-bunuhan. Dasar kafir, murtadin. Nah gitu. Nyampe lah rekaman itu ke Paul Sang. Nah, sampai rekaman itu ke Paul Sang, saya tanya ke yang merekam itu kan Imelda Setyon, dikasih ke Yudi. Lalu didamaikan dengan Yudi. Didamaikan, katanya ini abang saya, tolong jangan diributin, tolong jangan berantem. Jadi bulan Februari itu stop di situ. Dengan pengakuan dia, saya nggak murtad, saya masih Islam. Tetap kita pantau diam-diam. Dan ternyata dari Februari itu pun Yudi masih sering ngisi di beberapa acara. Di Surabaya dia ngisi tablik akbar, ngisi Isra Mi'raj, terus ngisi juga di beberapa tempat, bahkan juga ngisi di gereja. Tanggal 21 April dia ngisi kebaktian online di GBI, judulnya Myth and Match. Tanggal 22 April dia ngisi di tablik akbar. Masya Allah. Kita diamkan dulu. Lalu bulan akhir Maret kami dapat dua video berbeda angle. Nah, rupanya video itulah bukti dia murtad. Berarti nyambunglah perkaranya. Nyambung perkara Januari istri mengadukan dia murtad, Februari dia mau mengancam pidana, lalu vakum, Maret Allah tunjukkan ini murtad. Dan tunjukkan setelah murtad dia masih ngisi di gereja, dia masih ngisi di umat muslim, di hadapan umat muslim dia ngaku dia Islam. Dia sholat di hadapan Kristen, dia kebaktian di GBI sejak bulan Oktober 2019. Jadi kalau dia bilang syahadat Desember, faktanya dia ke gereja dari Oktober 2019. Kemudian muncul aduan-aduan karena dia mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon,
Ya. Jadi muncul itu digitalnya, muncul bukti flyernya, dia mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Saya tidak pernah menunjuk dia sebagai apapun di Mualaf Center Indonesia. Oke. Berarti dia menyebutkan nama Yayasan Mualaf Center Indonesia, catut nama Mualaf Indonesia. Siapa yang mengadukan juga? Yang mengadukan adalah korban-korban pelecehan seksualnya dan pemerkosaannya dengan bukti yang lengkap. Masalahnya korban-korban ini ketakutan karena dia mengaku sebagai pejabat, orang penting. Faktanya dia hanya juru tulis, bukan siapa-siapa di Menak, Cirebon, pindah ke Surabaya karena kawin siri. Yang dikawini siri, yang sudah diislamkan itu tadinya dia anak kolonel, perempuan ini anak kolonel, menikah lalu bercerai dalam kondisi bukan Islam. Dibawa bapaknya ke Menak Cirebon untuk diislamkan, yang mengislamkan Yudi. Setelah diislamkan, terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan di dalam mobilnya. Lalu anak ini dimurtadkan. Berarti ada 3 orang yang dimurtadkan yang kita tahu. Yang pertama istrinya disuruh murtad. Yang kedua yang sudah murtad adalah anak kolonel ini. Yang ketiga adalah korban berikutnya. Yang 2 korban lagi tidak, tapi digerayangi, yaitu asisten rumah tangganya Umi Irna Handono sudah digerayangi. Kami punya bukti pernyataan Yudi tidak akan mengulangi perbuatan dan siap dihadirkan sebagai saksi. Belum pula tetangga-tetangganya ada yang juga, ada yang Kristen, ada yang Islam. Dia pernah dihajar di depan RT-nya. Dia terbukti sejak 2017 mengadu domba umat Islam di Ciperna dengan Asunah. Sampai korbannya ini Ustadz Asunah, namanya Ustadz Abu Saki. Jadi terbuktilah dia mengadu domba, terbuktilah dia penyusup Snox Horse. Dan banyak sekali korban-korban yang dimintai uang, termasuk salah satunya kalau di Jogja ya Mas Andi Antoni sendiri dari Vertison TV, korban permintaan uang. Ya, terus Ustadz Ujang Masur, banyak korban. Dan insya Allah nanti Ustadz Mako kita akan menghadirkan korbannya puluhan juta yang di Surabaya, korban Yudi. Banyak sekali korban dan akhirnya dia dengan kapasitasnya yang sebagai pegawai Kemenak di bagian Bimas dan selalu mengaku saya sarjana terbaik S2 IAIN. Ini tidak tahu hukum kalau murtad itu harus syahadat, bilangnya cukup sholat tobat. Dan dia mempermainkan kalimat syahadat dengan syahadat, tidak ada yang mensyahadatkan, ternyata dia mengucapkan syahadat sendiri dengan kata-kata syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu haknya, kuncinya adalah di hak. Tanpa hak itu tidak sah. Dia sengaja mempermainkan itu, kemudian keesokan harinya dia mengirim video syahadat itu ke pendeta dan mengatakan saya terpaksa bersyahadat karena ditekan. Oh gitu. Nah, dan masih banyak bukti lainnya. Akhirnya saya pun diadu domba dengan Asunah dan dengan tokoh-tokoh Muslim di Cirebon. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Kami bertemu dengan puluhan orang-orang yang disebut dia, mulai Profesor Adam, mulai Ketua DMI. Terbuktilah dia bukan pengurus DMI. Jadi dia nyatut nama DMI. Dan yang ngawal dia itu orang DMI, bukan seperti yang dibilang Banser ngawal dia, bukan. Dan dia juga bukan siapa-siapa di Macan Kali yang sering dia jual. Jadi terbukti dia mengadu domba masyarakat dan ormas-ormas Islam terbukti. Dia juga menfitnah, selamatkan iman saya dan nyawa saya. Islam, buktikan saja mana sih orang murtad yang kita bunuh? Satu aja di Indonesia yang kita bunuh yang murtad, tidak ada. Silakan murtad, Islam tidak butuh siapapun termasuk saya. Kita yang butuh Islam. Terlebih di Indonesia, Anda beragama apapun pilihannya di tangan Anda dan dilindungi undang-undang. Cuman jangan melakukan kriminalitas, jangan menjelekkan agama lain. Umat Islam dilarang menjelekkan agama Kristen dan sebaliknya. Kalaupun ada yang menjelekkan, itu namanya oknum, kurang belajar. Nah, Yudi ini sebaiknya menyerahkan diri, mengakui salahnya, bukan lalu lari sana lari sini mengadu domba. Sekarang inilah saatnya Allah bukakan makarnya dia setelah Allah kasih istirahat yang begitu lama, dia tidak tobat malah makin jadi. Jadi murtadnya itu murtad syahadat itu berapa kali kok? Berarti kok? Sepengetahuan saya berarti sekarang murtad 2 kali. Murtad 2 kali ya. Jadi dia udah diislamkan sama Ustadz di sini tadi. Ya, orang lain udah silakan terus apa yang bisa
kita bantu untuk nasihati, saya nasihatkan. Tadi semua sudah saya nasihatkan tentang semua tadi yang saya sebutkan, kesombongan. Yang perzinahan dia nipu anak orang ya. Itu saya sudah sentil Telepon aja. kemaksiatan, saya bilang Bapak didoain sama orang yang dizalimi Bapak. Jadi tidak seperti ini. Dan silakan saya minta biarkan dia keluar. Ya. Terus info dia, saya dapat info cuma belum valid juga. Benar nggak sih dia 2017 murtad itu? Atau 2019 ya? 2017 itu yang mengatakan adalah apologets Paul Sang di YouTube-nya. Coba dibaca, dilihat baik-baik, disimak apa kata-kata apologet Paul Sang itu mengatakan Yudi sudah masuk Kristen 2017 ketika bertemu dia. Ada yang belum sempat saya baptis, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia melihat Yesus dengan matanya sendiri. Ya, Yesus datang di ruang kerjanya, yaitu Yudi Mulyana. Kemudian bulan Oktober 2019, Yudi Mulyana telepon saya pagi-pagi. Ya, Yudi Mulyana menangis. Saya ketemu Tuhan Yesus, Pak Paul. Ya. Oh, oke, siap. Ya. Terus habis itu setelah, berarti kalau 2017 dia udah murtad, berarti pas dia ngisi di Jogja kajian 6 tempat itu posisinya berarti dia nggak muslim dong kalau dia murtad? Ya, tidak muslim, kita dasarnya adalah perkataan Paul Sang. Oke. Yang kedua itu penipuan. Dia mengisi di Jogja 6 tempat mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Betul? Dia bukan siapa-siapa dan bukan ketua Mualaf Center Cirebon dan bukan anggota dari Mualaf Center Indonesia. Insyaallah. Dia mencatat nama Yayasan Mualaf Center Indonesia seolah-olah dialah ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon untuk bisa berdaftar dan mendapatkan uang dari sana. Banyak bukti-bukti dia ini minta uang. Saya kenalkan salah satu ustadz yang mengisi di mana-mana, nggak butuh amplop. Kalau ngadu uang, serta beliau punya toko bangunan dan hartanya banyak. Dan saya sekarang di rumahnya, sebelah saya gurunda kita, tuan guru kita, Ustadz Insan Mako Kinta. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa ceritakan Ustadz terkait YM ini Ustadz? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Yudi itu sekitar tahun 2009. Saya kebetulan disuruh dakwah keliling ke Kuningan sampai Cirebon. Sambil memperkenalkan buku saya, ada namanya Komik Sekeluarga Itu Akhirnya Masuk Islam, itu paling disukai orang. Bagaimana seorang mualaf mempertahankan keislamannya di buku itu, komik. Nah, ada orang kaya di Pondok Indah, dia berpesan sama saya 10.000 eksemplar, saya cetak khusus 10.000 pesanan dia, bawa mobil 1 box, ceramah dari Kuningan sampai ke Cirebon. Jadi saya nggak pulang lebih kurang seminggu, keliling-keliling, terakhir di Cirebon. Nah, disitulah saya ketemu awalnya dengan Yudi, dia hadir di acara itu, saya bagi-bagi buku, semua buku kan harus dikasih gratis. Dia ada waktu itu, dia ngobrol, kok saya ini mualaf, saya pendeta, gini. Wah, luar biasa, saya pikir ini jarang kan ada pendeta masuk Islam. Saya bangga sekali mendengar cerita seperti itu. Nah, kemudian setelah perkenalan itu, saya udah balik ke Jakarta. Dia juga ke Jakarta, rupanya dia sepertinya diangkat seperti anak angkat atau apa sama Bu Irene Handono. Ternyata tidak, bohong. Nah, dia sudah panggil Umi seperti ibunya gitu. Jadi dia selalu datang ke Jakarta, ke Bekasi waktu itu. Nah, karena di Bekasi Jakarta dengan saya Jakarta, dia sering main ke saya di Depok. Saat itu, ya karena saya simpati sama dia mau kredit sama saya, kredit HP elektronik yang disentuh pakai pen itu. Ini itu waktu itu canggih sekali pada waktu itu kan, belum ada punya itu. Saya jual, dia butuh, ya sudah saya bilang, ambil aja, ini diangsur, sudah ambil aja pakai. Dalam hati saya dia bayar enggak ya, gitu. Masya Allah. Dia janji datang, dia nggak bayar.
setelah lama perkenalan dengan dia, sampai saya sering ngajak juga dia dakwah keliling Indonesia dan kota ke kota sambil saya memperkenalkan dia. Nah ini sangat bagus, kita seorang mantan pendeta masuk Islam dan dia testimoni kan sangat bagus sekali. Ajak dakwah keliling, ini udah kenal lama. Dia ngutang sama saya, minta VCD yang saya debat dengan para pendeta, nanti dia kebetulan dia ikut juga, dia jualin. Jadi dalam jumlah yang banyak saya kirim sama dia dengan berbagai judul buku saya, nanti dia jualin nanti di store saya. Ya harganya ya jutaan juga kan, karena banyak. Ternyata nggak di store, tapi saya sediakan aja. Nah, kemudian karena dia ingin mencari istri lagi, saya kenalkan dengan seorang wanita ini janda, tapi janda yang ya lumayan lah secara ekonomi, ya tinggal di Jakarta. Datanglah dia seminggu sekali berkunjung ke rumah perempuan janda ini. Itu sudah kenal, mulai akrab, minjam uang dia. Minjam uang berapa kali, jumlahnya sudah puluhan juta. Setelah dapat jumlah uang segitu banyak, enggak nongol-nongol lagi. Di telepon nggak bisa dia hubungi, nggak, seolah-olah diganti nomor. Diblokir. Nggak bisa. Ya barangkali seperti itu. Saya juga begitu, telepon nggak bisa nyambung. Jadi kita juga sering nelpon tetap nggak bisa. Jadi rupanya orang nggak beres rupanya gitu ya. Nah, saya sampai malu sama si penjata ini karena saya yang memperkenalkan jadi referensi saya. Akhirnya ternyata dia tipu, nggak tahu ada berapa puluh juta, nanti besok kalau perempuan itu datang ke Cirebon nanti biarlah dia dibuka di sana gitu. Karena itulah, jadi saya ikut malu gara-gara memperkenalkan dia sama si Yudi. Baru itu sampai tahu nih orang nggak beres. Jangan-jangan dulu dia ketika di pendeta masuk Islam itu jangan-jangan dia punya masalah juga. Punya kasus keuangan dengan pihak gereja, mungkin dia pakai dana gereja atau apa ya Allah. Terus mungkin pasti dia. Ya, majelis tuh. Iya, pendeta ya. Majelis gereja. Nah gitu. Kemudian tiba-tiba dengar loh, ini sudah murtad. Saya lihat videonya, dia dibaptis, dia menyesal sudah 11 tahun katanya dia tersesat. Wah itu kan sakit hati sekali, saya lihat, waduh ini orang ini parah banget, berarti dia sudah murtad. Saya kabarin ke teman-teman aktivis dakwah di Bandung, di Cirebon, yang keras-keras, sudah saya bilang tolong usut ini. Akhirnya diusut. Akhirnya saya bilang tolong usut masalah Yudi. Kalau dia ngaku syahadat itu saya bilang nggak beres. Masa dia syahadat sendiri, mic-nya di lantai, dia nggak pegang, nggak ada yang nuntun dia. Enak banget ngomong juga sudah syahadatnya salah sendiri, nggak ada mimpin. Nggak ada sertifikatnya, dia tanda tangan di atas meterai, jangan percaya saya bilang. Orang munafik itu bohongnya nggak bisa dipercaya, jangan itu. Kalau percaya dia disyahadat, terus sama juga saya bilang ibarat nasi anjing itu cukup selesai dengan meterai 6.000 beres. Ini kasus Yudi saya bilang nggak bisa, kasus yang sangat besar, sangat besar sekali, harus diusut dan datangi IAIN Cirebon, anulir dia punya ijazah S2-nya, itu dia dapat dengan cara pemilu, harus diusut dan harus tuntut dia di penjara, buka laporan siapa saja orang-orang yang dia rugikan, baik mobil material, semua lapor, ya, dan harus dipenjarakan, ya. Pokoknya saya tidak mau tahu, harus dipenjara. Soal dia mau syarat nanti aja, setelah dia keluar penjara dia mau tobat, nah baru kita lihat mau disyaratkan. Tapi yang penting dia harus kita usut. Ya kebetulan tidak sangka Kohani telepon saya datang berkunjung, ya sudah kesempatan ya kita sama-sama usut beliau ini agar supaya dipenjarakan. Ini sangat memalukan. Kita sesama makhluk Allah, apalagi dari keturunan Chinese, nanti dikira mualaf-mualaf ini kelakuan seperti dia. Padahal orang Cina begitu masih bisa mencari duit doang. Sangat terfokus sekali kita. Oleh karena itu harus apapun saya bilang dia harus dipenjarakan. Apapun alasan dia sudah tobat sudah salah, itu satu kasus dia ini sudah pelecehan terhadap Islam. Di gereja dihina-hina, jelekin Islam,
Bila di masjid dia jelajah ini orang jalan di dua kaki yang berbeda, nggak bisa, ini pengkhianat satu orang. Sambil di penjara. Saya bilang untung negara kita tidak bersyariat Islam. Kalau negara kita bersyariat Islam, saya bilang antum leher dia. Saya malah senang nonton dia dipancung lehernya kalau memang negara kita bersyariat Islam. Kalau ada yang penggal lehernya, malah saya sepuri. Tapi sudah tidak apa-apa, kita usahakan harus di penjara. Insya Allah hari Minggu kalau ada sempat, saya ngikut Mas Yudi ikut ke Cirebon untuk sama-sama membicarakan masalah Yudi. Ya. Masya Allah. Itulah sekilas yang saya takut. Ternyata begitu saya dengar dia kenapa? Kasusnya lebih parah ada lagi. Masalah perkosaan, pelecehan itu, waduh, sangat memalukan. Jadi harus pelajaran, jangan memberi kesan itu, jangan orang seenaknya mempermainkan Mas Islam, mempermainkan Islam, dan tidak semua mualaf, tidak semua malah oleh keturunan Cina perlakuan seperti itu. Ya demikianlah yang saya tahu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ternyata ada kasus yang lebih parah ya, Koh ya? Iya. Banyak. Kasus perkosaan aja 5. Jadi jangan dia kira masuk Islam lalu selesai urusan. Tidak. Siapapun manusianya masuk Islam itu bukan untuk melarikan diri. Dan posisi sekarang udah ketahuan belum? Posisi sekarang di mana? Saya ke rumahnya kosong. Kan dia nantang saya untuk datang. Ayo. Terus dia mau bikin fitnah di mana-mana, saya mau bunuh dia, nggak ada. Saya nggak pernah, yang murtad aja saya nggak pernah bunuh. Ya. Tapi saya minta keadilan dan ditegakkannya hukum atas kriminalitas dan ditegakkannya hukum agar umat beragama ini tidak diadu domba. Betul. Dan menjadi pelajaran ke depan, jangan menjelekkan agama-agama lain atau agama sendiri. Karena agama kita Islam melarang menghina sesembahan dan agama lain. Ya, jawablah penghinaan itu, jawablah cercaan itu sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita SAW, para sahabat, dan insya Allah hari ini sudah ada contohnya Ustaz Salmukul kita. Menjawab dengan baik, menjawab dengan mudah yang baik, menjawab dengan cara yang baik. Kalau korban-korban posisinya gimana, Koh? Korban di Surabaya 2. Oke. Di Cirebon 1. Oke. Di Bogor 1. Di Jakarta 1. Itu baru yang ngaku. Buat korban-korban yang lain, mohon hubungi saya atau mahasiswa Indonesia. Insya Allah kami jaga identitas Anda, apapun agamanya. Yang di Cirebon itu bahkan Kristen korbannya. Ditambah lagi tetangga-tetangganya ada yang Buddha. Pelecehan seksualnya. Ada bukti SMS-nya, ada bukti perkataannya, dan bahkan sudah dipukuli di depan RT oleh suaminya. Mengadu domba masih warga tangan kota Ciperna, Blok E. Itu sudah ada buktinya juga semua. Menfitnah Ustadz Abu Zaki, ada buktinya lengkap. Jadi Yudi ini harusnya berani bertemu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ke rumahnya kosong, ditunggu sampai tadi malam juga kosong. Kita kecolongan 2:30 dia pulang, jam 4 dia udah pergi. Oh gitu. Sampai sekarang belum pulang. Ya. Kalau yang di rumah cuma ada YM aja atau sama istrinya? Rumahnya tertutup kosong, tapi kemudian setelah saya pergi itu kayaknya ada istrinya di rumahnya sama anaknya. Kalau anak istri aja ketakutan. Istrinya takut kalau YM ini pulang lagi ke rumah, anak-anaknya sudah trauma. Karena sering KDRT. Oh, berarti ada kontak juga ya sama Kohani ya, istrinya ya? Enggak, lewat seorang ustadz yang dia percaya. Dia kan di sunnah tuh, jadi tempat pengajiannya, jadi salah beliau-beliau. Oke. Dan apa namanya Koh? Ini para korban juga akan siap jadi saksi ya Koh ya? Kalau misal bukan cuma saksi, para korban adalah pelapor. Saya melaporkan karena kapasitasnya adalah ya, saya melaporkan karena dia mengaku sebagai ketua Mualaf Indonesia Cirebon, padahal bukan. Yang kedua, dia menggunakan pengakuan itu untuk berdakwah dan minta uang kemana-mana dengan ngaku sebagai ketua Mualaf Cirebon. Bukti lengkap. Kalau korban lain karena korban pelecehan seksual, korban KDRT, korban penganiayaan, pemerkosaan, semua akan melapor. Didampingi oleh BH kita.
Ya, Ya. coba kok tadi HP-nya agak digeser ke Kohani, terus Kohani itu bilang sekali lagi bahwa siapa aja kalau di luar sana ada korban yang memang sebetulnya pengen lapor tapi mungkin takut mungkin terpublish atau segala macam. Mungkin dari Kohani ada solusi gimana untuk menjaga kerahasiaan korban mungkin? Ya, insya Allah saat ini kami sedang menangani 3 korbannya judi LBH kami, dipimpin oleh Ibu Sutradewi dan tim. Jadi Bismillah, untuk korban-korban judi jangan ragu-ragu melapor, didampingi oleh LBH gratis kami, dan insya Allah identitas Anda kami rahasiakan, dan juga insya Allah kami akan bawa ke LPSK, dan seluruh biayanya termasuk biaya hidup Anda insya Allah kami bantu karena Allah. Apapun agama Anda, yang ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, mari tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan supaya tidak ada korban-korban lain berikutnya yang dilakukan oleh Yudi ini. Oke. Mungkin ada ini kok buat YM kok untuk di video ini kok apa kok yang ingin diucapkan kok? Ya, Yudi Mulyana, Anda punya penyakit hati, hasad, iri, dengki, itulah sebabnya Anda seperti ini. Anda sendiri pernah mengatakan seseorang murtad karena tidak berguna untuk agamanya. Apa yang sudah Anda lakukan 11 tahun masuk Islam? Apa yang sudah Anda korbankan untuk Allah SWT? Apa yang sudah Anda lakukan untuk dinul yang hak ini kecuali sebagai ATM? Apa itu ATM? Asal telepon minta-minta. Jadi, ayo, kalau benar Anda mengaku saya mau masuk Islam, kami nggak peduli dengan itu. Kami nggak peduli, banyak orang murtad, kami juga nggak peduli. Allah nggak butuh kita yang butuh Allah. Silahkan mau murtad silahkan, tapi jangan jelek-jelekan agama lain atau agama sendiri. Silahkan, kami nggak keberatan kalau Anda murtad. Tapi mari bertanggung jawab. Orang-orang yang gentle ini, orang-orang yang berani berbuat, berani bertanggung jawab itu Masya Allah. Apapun agamanya. Ditunggu keberaniannya, bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Oke. Dan satu lagi kok, untuk perkembangan yang tadi ada menyebut Asunah itu gimana kok? Cerita detailnya lagi toh. Karena video yang beredar itu kan orang-orang awam taunya masih masuk Islamnya disaksikan melalui ormas tersebut gitu kan kok ya. Itu gimana sih detail ceritanya? Jadi detail ceritanya saya waktu itu cari Yudi ke Cirebon. Karena dia pernah mengatakan dia ada di Laskar Ali, kami ke Laskar Ali, ke Keraton. Kebetulan sebenarnya saya kenal dengan orang-orang Keraton, alhamdulillah. Dengan pangerannya kami kenal. Lalu kami datangi ke sana dan kami minta alamat Yudi. Nah, ternyata mereka tidak ada urusannya dengan Yudi. Yudi bukan siapa-siapa. Ada yang bilang Yudi penasehatnya Macan Ali, enggak. Bukan siapa-siapa, dia hanya memanfaatkan Macan Ali. Di mana pada awalnya dia mengatakan Macan Ali ini Syiah. Nah, lalu dia dimaafkan. Kemudian dia pernah mengadu domba juga Asunah. Dan dia terakhir kemarin adalah mengadu domba Asunah dengan Macan Ali. Lalu setelah saya ke sana ada namanya seorang ustadz yang menjemput saya mau tabayun dan akhirnya memberitahu jam 1 ini Yudi akan masuk Islam lagi di Asunah. Saya datang ke Asunah. Saya tunggu di lapangan parkir. Ada sedikitnya 12 orang. Lihat Yudi masuk, kita kasih kesempatan masuk dulu, tapi kita nggak dikasih bertemu. Kalau yang bicara dari Asunah saya nggak percaya, tapi saksi-saksi yang ada, Profesor Adam Jumhur, Pak Slamet, dan lain-lain mengatakan, dan bukti video itu sendiri menunjukkan bahwa dia memang bersyahadat sendiri, tidak diislamkan. Tapi perkataan dia kemana-mana, dia diislamkan di Asunah. Allah, illallah, wa ashhad an Muhammad Rasulullah. Faktanya dia tidak diislamkan di Asunah, dia mencetak syahadat sendiri, dan itu salah pula kalimat syahadatnya. Terbukti besoknya pun dia mengirim video syahadat itu ke seorang pendeta dan mengatakan dia masuk Islam ditekan, makanya dia syahadat. Itulah murtad yang ketiga kalinya. Dan akhirnya kita berkumpul, seluruh tokoh masyarakat dan ulama-ulama hampir seluruhnya berkumpul kemarin di Masjid Al-Jumhur dengan data-data dan fakta yang ada semua disampaikan. Terbukti kami semua sepakat
para ulama sepakat, para tokoh masyarakat sepakat bahwa Yudi terbukti menista agama, mengadu domba umat muslim, dan alhamdulillah itulah menjadi makarnya Yudi digagalkan Allah, dan sekarang Izal Marwah dan Ukhuwah Islamiyah seluruh umat muslim di Cikotawali Cirebon bersatu, baik dari As-Sunnah, Macan Ali, Keraton, dan semuanya insya Allah menjadi satu, bersatu karena Allah untuk menghadapi makar-makarnya musuh Islam. Dan insya Allah hari Ahad ini, kalau insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dengan Ustadz Insan ke Cirebon. Begitu Mas. Oh, suaranya hilang. Udah, sorry. Oke. Itu adu dombanya As-Sunnah dengan Macan Ali gimana itu kok ceritanya kok? Di 2017 ia mengadukan seorang ustadz bernama Ahmad Zaki dari As-Sunnah di depan masyarakat Ciperna dengan masyarakat alam Ciperna, dan akhirnya timbul tembusan surat yang harusnya tidak boleh keluar, tidak boleh dikeluarkan, lalu dikeluarkan karena mereka dari As-Sunnah kira Yudi ini pejabat di Menak. Kita sering bilang saya pejabat. Nah, itu bukan, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya staf biasa, juru tulis di Menak. Lalu hari tarawih ketiga dia mencaci maki ustadz ini yang imam sholat, setelah sholat dicaci maki di hadapan warga. Nanti saya kirimkan, kami sudah bertemu dengan warga di, namanya masjid itu sekarang jadi Al-Kausar. Dengan para korban yang lainnya terbuktilah jadi pengadu domba. Dan kalau mau nanti membuktikan adu dombanya lebih lanjut, saya rasa yang lebih berwenang mengatakan ini adalah Panglima Macan Ali, Prabu Dias. Nanti silahkan antum hubungi Prabu Dias. Oke, siap. Berarti ini perkembangan masih berlanjut ya penyelidikannya ya kok ya? Perkembangannya ke polisi sudah, hukum juga sudah, permasalahan di PSBB. Jadi lari kemanapun insya Allah akan tertangkap. Ke rumahnya pun kita kemarin datang mau bawa ke Polres karena korbannya orang Cirebon. Oh iya. Berarti pelaporan harus anak kolonel pula. Ya ada korbannya anak kolonel Cirebon, saya tidak bisa menyebutkan identitasnya. Teleponnya ada, rumahnya di mana saya tahu, teleponnya sering berkomunikasi, dan tinggal kalau dia mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, serahkan diri Anda. Oke, semoga YM nonton ini ya, jadi biar segera usai dia menyerahkan diri. Kalau nggak YM ya teman-temannya YM yang masih mendukung YM lah. Nah, betul. Ya kok. Terus ada pesan-pesan nggak kok buat teman-teman Muslim yang nonton ini? Gimana kok sama teman-teman yang non Muslim? Ya Masya Allah, teman-teman Muslim, kita tegakkan Izah dan Marwah sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Muslim dalam Ukhuwah Islamiyah. Adu domba ini adalah hikmahnya di bulan Ramadan ini. Setan-setan dibelenggu, tidak bisa kemana-mana, tapi manusia berhati setan keluar. Najib Tiwanas. Setan nggak bisa kemanusiaan, manusia bisa kesetanan. Buat teman-teman non-Muslim, mari kita saling menghargai. Tidak ada satupun orang yang dipaksa masuk Islam, setelah apalagi dia masuk Kristen lalu diancam dibunuh. Kalau ada yang masuk Kristen diancam dibunuh, hubungi saya yang bela. Karena tidak ada larangan untuk masuk agama apapun. Al-Maidah 54 mengatakan silahkan murtad. Nanti buat Allah kami itu mudah kok gantikan orang-orang lebih baik. Jadi buat kalian-kalian yang sudah murtad ke Kristen, silahkan. Lihat track record saya apa yang sudah saya lakukan di Kristen. Jangan mau kalah sama saya ketika saya di Kristen seperti apa. Masa Anda di Kristen malah cuma jelek-jelekin agama. Seperti itu. Tetap kita dalam jaga kebinekaan dalam persatuan, saling menghargai. Kalau jadi Muslim yang baik. Jadi Kristen yang baik. Begitu Mas. Oke, siap. Insyaallah terima kasih informasinya. Semoga kasus YM ini usai dan tetap nanti kita boleh dapat info-info kok, video-video atau bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan YM atau kalau bukti-bukti ini menyangkut privasi seseorang. Oke, siap. Sudah kami legalisir, tapi biarkan ini di polisi dulu berkembang. Oke. Berarti kita boleh share videonya aja dulu ya? Ya, saya pastikan Yudi adalah pemerkosa, pelaku pelecehan seksual,
penista agama, di depan Kristen ngaku sudah dibaptis, di depan Islam ngaku Kristen, di depan Kristen menjelekan Islam, di depan Islam menjelekan Kristen. Oh ya. Itu saya sih tanggung jawab. Oke, siap-siap. Berarti dia kan sering ngomong deket banget tuh sama Ustadzah Irna Handono, itu gimana itu waktu katanya manggilnya mami atau itu? Nah, kemarin kan ada video yang saya share tuh, Umi Irna Handono saya datangi, saya tanya di depan beberapa ustadz. Umi Irna Handono ketawa malah bilang, Kohani selama ini saya sebenarnya menutupi baiknya Yudi, yaitu menggerayangi asli rumah tangga saya, dan ditunjukkanlah bukti Yudi berjanji tidak akan mengulangi. Ya. Dan Umi Irna Handono memang dipanggil oleh semua orang sebagai Umi atau Mami banyak. Dan Umi Irna Handono menjelaskan, Umi Irna sendiri menjelaskan, mengangkat anak, seorang janda mengangkat anak angkat itu haram dalam Islam. Nah, masa Yudi S2 ini nggak tahu kalau haram dalam Islam? Inilah yang disebut dia sedang ghasl fikri, merusak akidah dari dalam. Iya, betul. Oke. Jadi apa yang dia sampaikan hoax, dan ternyata dia juga tidak diakui sama ini ya Ustadzah Irna Handono, karena memang banyak orang yang memang saking dekatnya sama Ustadzah Irna Handono manggilnya Umi gitu ya, dan tidak mengkhususkan juga untuk si YM sendiri itu kan ya. Ya, semua orang akan memanggil Umi Irna Handono, dan dipastikan dia tidak bagian dan tidak pernah menjadi bagian apapun dalam Irna Center. Oke, siap. Oke, Kohani, Ustadz Insan, Barakallahu Fiik, syukron informasinya. Semoga ini bisa menambah info baru lagi untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di rumah, khususnya yang penasaran kenapa sih YM, tadinya kan YM disebut Ustadz YM gitu loh, bukan Yudi tapi yang YM itu Yusuf Mansur, dikiranya itu, tapi kan bukan maksudnya. Karena yang beredar tuh viralnya itu. Jadi dengan video ini semoga membuka wawasan kita, dan kenapa sih kok kita mempublish ini, karena memang dia posisinya kalau memang non muslim aja, dan sudah tidak usah ngisi kajian di tempat umat muslim gitu loh, karena seperti yang dijelaskan Kohani tadi, dia pernah ngisi di pengajian dalam kondisi berarti tidak muslim, dan dia pun kerjanya kalau mengaku di Vertizon TV waktu itu dia kerja di Bimas Islam, di agama Islam. Kalau dia posisi murtad harusnya tidak boleh gitu, harusnya di agama apa yang dia anut gitu ya kok ya. Nah, yang sekarang ini kan di gereja beredar Yudi Mulyana mau dibunuh Hani Kristianto. Oke. Saya terlalu bersih tangan saya untuk bunuh orang semacam dia. Sayang. Dan itu fitnah terhadap Islam. Tunjukkan saja satu orang yang murtad lalu dibunuh, mana? Ya, betul. Tunjukkan saja bukti kami ini pembunuh. Kalau kami ini pembunuh, Islam mengajari kami seperti itu, tidak akan saya jamin tidak ada satupun agama lain selain Islam di Indonesia. Ya, siap. Ya. Jadi jangan percaya cuma yang pendusta seperti itu. Oke, syukran. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dan pelajaran hari ini. Syukran sekali lagi Ustadz Insan dan Kohani, Barakallahu Fiik. Sekian dulu teman-teman Vertizon TV. Barakallahu Fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan dari Kohani Kristianto. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga kita ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan lebih berhati-hati lagi dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam ataupun oknum-oknum yang suka memecah belah umat Islam. Semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan semoga kasus ini segera selesai dan dinyatakan ditutup. Dan kepada YM silahkan untuk menyerahkan diri agar kasus-kasus ini tidak menyebar luas kemana-mana lagi. Karena ingat, korban semakin bertambah yang lapor kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.